wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiwidya Cahyanegana Putri dari kelas B Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional dengan NIM 220903502036. Nah, adapun studi kasus kedua yaitu Harmony Food. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan budaya dan dampaknya pada manajemen kinerja. Yang pertama itu persistence atau jarak kekuasaan. Tiongkok itu tinggi, karyawan cenderung menerima hierarki dan instruksi tanpa banyak bertanya. Manajemen kinerja sebaiknya bersifat top down dengan penekanan pada kepatuhan dan evaluasi oleh atasan langsung. Australia rendah, budaya egaliter, karyawan nyaman memberi masukan. Manajemen kinerja lebih partisipatif, berbasis diskusi dan target individu. Yang kedua itu individualisme dan kolektivisme. Tiongkok itu kolektivitisme, loyalitas terhadap tim, pencapaian kelompok lebih dihargai. Australia itu individualis. Karyawan fokus pada pencapaian pribadi dan inisiatif. Penilaian kinerja lebih efektif jika berbasis target individual dan penghargaan pribadi. Nah, adapun pembahasan kedua yaitu perbandingan hukum dan politik ketenaga kerjaan. Di Tiongkok itu serikat pekerja di bawah kendali pemerintah dan kurang independen. Proses PHK relatif lebih fleksibel secara administratif, tapi harus mematuhi peraturan lokal dan kompensasi yang ditetapkan negara. Jam kerja ketat diatur, termasuk aturan lembur yang harus ditaati. Dan di Australia itu serikat pekerja kuat dan independen, serta aktif dalam negosiasi kolektif. PHK harus melalui proses formal dan legal, termasuk alasan yang sah, pemberitahuan dan mediasi. Upah minimum tinggi dan ketentuan kerja dilindungi secara hukum. Dan pembahasan yang ketiga itu ada pemanfaatan teknologi global dalam rekrutmen dan pelatihan. Dalam rekrutmen, gunakan AI based recruitment platform untuk menyaring CV secara efisien dan menilai kecocokan budaya secara lokal. Di Australia, teknologi dapat mendukung pencarian kandidat digital, sementara di Tiongkok perlu disesuaikan dengan platform lokal. Untuk pelatihan, terapkan e-learning berbasis LMS. Untuk pelatihan skala besar di Tiongkok, misal pelatihan teknis. Di Australia, fokus pada pelatihan digital marketing dan keterampilan individual dengan pendekatan mandiri. Terus tantangannya itu di Tiongkok, adaptasi konten pelatihan perlu mempertimbangkan gaya belajar kolektif dan keterbatasan akses bebas ke beberapa platform global. Sedangkan di Australia, konten harus disesuaikan dengan budaya kerja yang informal dan berbasis diskusi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.